Bismillah, salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kita teruskan bincang-bincang tentang keadaan bangsa Arab di sepanjang sejarah. Sedikit sebanyak ini adalah perkongsian ilmu pengetahuan yang telah saya lalui dari mulai belajar di negeri Arab, SD, SMP, SMA, S1 dalam jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Qism al-Lughah al-Arabiyyah wa Adabiha di Jamiat Al-Malik Saud di Universitas King Saud Riyadh, yang dulunya dikenal sebagai Riyadh University. Kemudian dapat kesempatan mengajar di beberapa universitas dalam bidang yang sama juga, bahasa Arab, sastra Arab, balaghah, nahwu, saraf, bayan badi ma'ani, tarikhul adab, sejarah kesusastraan, ta'lim al-lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha, mengajar bahasa Arab, mengajar kebudayaan Arab, sejarah Islam, semuanya tentang pengajian Arab dan tamadun Islam. Yang mana pengajian Arab dan tamadun Islam ini, pengajian Arab dan sejarah Islam tidak bisa dipisahkan. Seperti kata pepatah, la islama bila Arab. Tak ada Islam tanpa Arab. Al-Arabiyyat wal Islam wajhani li umlatin wahidah. Arab Islam itu bagaikan roh dan jasad. Allah mengutus Nabi kepada bangsa Arab. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum. Fa yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad hanya ke Arab Quraisy. Gak ada hubungan dengan Arab lain. Apakah lagi dengan bangsa lain. Ini mesti dicamkan. Faidullahu man yasha wa yahdi man yasha. Hidayah datang dari Allah, kesesatan pun datang dari Allah. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau Muhammad tidak boleh menguasai siapa-siapa. Lasta alaihim biwakil. Itu semuanya kata-kata Quran jelas. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Nabi Muhammad diutus untuk kaum ahli Makkah, Quraisy Makkah, yang belum pernah ada Rasul sebelumnya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Majority Quraisy tidak beriman, terutamanya yang kaya-kaya, yang bangsawan-bangsawan, dan yang iman hanya masyarakat-masyarakat hina, masyarakat-masyarakat miskin, hamba, abdi, khadam, masyarakat bawahan yang menuntut keadilan sosial. Begitu juga hari ini, suburnya agama di mana-mana, suburnya pemahaman agama di mana-mana, hanya di perkampungan. Bahkan di kalangan masyarakat yang primitif, yang IQ-nya rendah. Itulah hakikat agama dari dulu. Dalam Quran disebut, ma naraka illa alladhina ittaba'uka, ma naraka alladhina ittaba'uka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Wa ma naraka alladhi ittaba'uka illa alladhi aradhiluna badiyar ra'yi. Kami lihat pengikutmu, wahai Nabi, hanya masyarakat-masyarakat bawahan, masyarakat rendah, masyarakat primitif. Itu Quran. Jadi kita mesti
memahami sastra Arab, perjalanan bangsa Arab, kelahiran Islam, perjalanan Islam di sepanjang sejarah peradaban bangsa Arab. Mulai dari jahili, sebelum Islam, awal Islam, Khulafa ar-Rasyidun, Umayyun, Abbasiyun, dan sampai ke hari ini yaitu Asrud Dual al-Mutatabi'ah. Jadi kita coba bahas hari ini tentang keadaan bangsa Arab pada era pemerintahan negeri-negeri serpihan. Ad-Dawal al-Mutatabi'ah. Pada era negeri-negeri, wilayah-wilayah otonomi yang telah mengasingkan diri, memisahkan diri dari kerajaan pusat Abbasiyah, dari pemerintahan pusat Abbasiyah. Jadi kerajaan pusat hari ini, kerajaan Abbasiyah hari ini hanya sekedar simbol. Hanya sekedar simbol. Nama saja. Tapi beberapa kerajaan di dalam tubuh Empire Abbasi telah berpecah. Dimula dengan kerajaan Umawi di Andalus, setelah kerajaan Umawi di Damsyik di timur jatuh, 2 tahun kemudian kerajaan Umawi di Andalus diteruskan oleh Saki-Baki keturunan Umawi yang berhasil melarikan diri ke Andalus, Spanyol hari ini. Disitulah kerajaan Umawi Andalus meneruskan kerajaan Islam ataupun penjajahan Islam di Eropa selama 800 tahun hingga kejatuhan dan pengusiran bangsa Arab atau pembersihan etnik yang dilakukan oleh warga tempatan. Dan sehingga rakyat-rakyat Arab, bangsa Arab di Andalusia yang bercampur dengan bangsa Amazigh, dengan bangsa Barbar dari utara Afrika, dan mereka sebagiannya menetap di Spanyol dan memeluk agama Kristen, baik secara pura-pura atau secara rela. Yang lainnya diusir, dihalau, balik ke kawasan Arab seperti Maghribi, Maroko, kawasan utara Arab, Tunis, Libya, Aljazair. Disitulah ada Saki-Baki bangsa Arab, yang mana pada hari ini mereka ada yang mengaku bahwa mereka keturunan Arab, dan ada juga yang mengaku bahwa mereka keturunan Amazigh. Yang lainnya, pengusiran bangsa Arab dari Andalus banyak berhijrah ke Amerika Latin, Argentina, Brazil, dan lain-lain. Oleh sebab itu, nampak hari ini kesan-kesan bangsa Arab ataupun keturunan Arab ada di situ. Dan hari ini kita coba kupas keadaan ad-dual al-mutatabi'ah, negara-negara ataupun negeri-negeri serpihan yang telah mengasingkan diri dari kerajaan pusat di Baghdad. Antara kerajaan ini, As-Salajiqah, Al-Buwaihiyun, Ad-Dailam, Al-Fatimiyun,
Al-Hamdaniyun, Az-Zinkiyun, Ad-Daulah Al-Ayyubiyah, Ad-Daulah Al-Fatimiyah, Al-Adarisah, As-Sanusiyah, dan lain-lain lagi yang tersebar di antara Iran ataupun dulu Khurasan, Syam, yang hari ini dikenal sebagai Suriah, Jordan, Palestina, Irak, Al-Hamdaniyah, Al-Fatimiyah di Mesir, Al-Adarisah di Afrika Utara, terutama di Algeria dengan di Libya, As-Sanusiyah di Sudan. Begitulah kerajaan-kerajaan yang baru ini coba membuktikan kewujudan dirinya dengan menerbitkan ulama-ulama, pemikir-pemikir, penyair, sastrawan, dan lain-lain. Jadi dari sudut politik, memang perpecahan kerajaan-kerajaan ataupun lahirnya kerajaan-kerajaan kecil dalam badan empire Abbasiyah dari sudut politik memang melemahkan, bahkan akhirnya membawa kepada kejatuhan kerajaan Abbasiyah dalam serangan yang dilakukan oleh Hulaku dan serangan Tatar Genghis Khan yang menjatuhkan kerajaan Baghdad pada tahun lebih kurang 565 Hijri. Setelah bertahan lebih kurang 500 tahun, memimpin dengan penuh warna-warni, suka duka, terutama yang paling ketara sekali, kerajaan Abbasiyah ini coba menampilkan corak kepemimpinan yang baru dengan memberi ruang dan peluang kepada bangsa Parsi dan bangsa Turki untuk tampil di pentas politik kerajaan Arab, yang akhirnya bangsa Parsi dengan Turki ini telah pun menguasai sepenuhnya kerajaan Arab Abbasi dan menjatuhkannya sama sekali. Sehingga dalam perjalanan kerajaan Abbasiyah berkali-kali berlaku naik turun tahta itu ditentukan oleh jenderal-jenderal, panglima-panglima perang dari keturunan Parsi dan Turki. Bahkan kerajaan Abbasi yang pernah memungut para abdi, hamba, budak, anak-anak yang tidak jelas keturunannya, dan diletakkan di suatu kawasan yang dipanggil Samarra, maka dari situ budak-budak, hamba-hamba, abdi-abdi ini yang dipanggil dengan mawali ataupun mamluk, akhirnya mereka juga membangkang kepada tuannya dan mendirikan kerajaan dipanggil dengan kerajaan Al-Mamalik. Kerajaan Al-Mamalik yang berkuasa dengan
bala tentaranya itu semuanya hamba, mamalik. Yang mana setiap satunya dari kerajaan Saljukiyah, Buwaihiyah, Dailam, Hamdaniyah, Fatimiyah, Mamalik, Fatimiyah, Adarisah, Sanusiyah, semuanya mempunyai cerita hikayat yang macam-macam, yang warna-warni. Di mana di antara cerita-cerita ini ada yang betul, ada yang direka-reka, ada yang mitos, hayalan, ada juga kebohongan. Dan semuanya itu ditulis dalam buku-buku seperti Tarikh At-Tabari, Tarikh Ibnu Athir, Ibnu Kathir, An-Nujum Az-Zahirah, Masalikul Absar. Itu semuanya buku-buku yang menceritakan perjalanan bangsa Arab dan perjalanan bangsa Islam yang cukup unik, penuh dengan suka duka, penuh dengan komedi dan tragedi sekaligus. Sehingga cerita-cerita ini pada hari ini ditulis ada dalam bentuk novel, dalam bentuk hikayat, dalam bentuk kisah, bahkan dalam bentuk tayangan film. Seperti film-film Ar-Risalah, film Muawiyah bin Abi Sufyan, film Abu Ja'far Al-Mansur, film Harun Ar-Rasyid, film Salahuddin Al-Ayyubi, film Al-Zahir Bibers. Ini film-film yang sedikit sebanyak bisa membantu memahami perjalanan bangsa Arab, perjalanan bangsa Islam yang telah mengisi perjalanan kehidupan dan telah mewarnai kehidupan bangsa Arab dan umat Islam di seluruh dunia pada hari ini. Jadi bagi seorang muslim terutamanya, seorang muslim, apalagi kita di Indonesia, silahkan ditonton film-film tersebut. Seperti Ar-Risalah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Husain, Abu Ja'far Al-Mansur, Salahuddin Al-Ayyubi, dan lain-lain, semuanya ada dalam bentuk PDF. Dan semua juga ada dalam bentuk film-film berepisode. Jadi mengenal sejarah Islam, peradaban Islam, sejarah Arab, peradaban Arab tidak mudah. Tidak hanya dongeng. Semuanya ada dokumentasinya dalam berbagai bentuk. Ada dalam bentuk puisi, ada dalam bentuk prosa, dalam bentuk novel, dalam bentuk film. Jadi kalau kita sebagai muslim, apakah lagi yang mengaku sebagai bangsa Arab, tapi tidak mengenal sejarahnya, maka suatu kekurangan yang besar, kerugian yang besar. Bagi mengenal jati diri Arab, jati diri Islam. Sebab sejarah itu adalah jati diri. Bahasa itu adalah roh dan nyawa kepada satu bangsa. Dan kalau kita saksikan film-film dokumenter itu, macam-macam persepsinya. Oleh itu, hari ini kita lihat Islam pun
di dalam mazhab yang sama, baik Sunni atau Syiah, bermacam-macam. Lain bentuknya, lain cara berpikirnya, lain aliran akidahnya, dan macam-macam lagi. Dan itu wajar. Yang paling penting sekali, tunjukkan prestasi kerjanya. Apa hasil kerjanya? Apa manfaat, faidah dari perpecahan ini? Adakah bisa membangun peradaban, bisa membangun ilmu, bisa membangun teknologi? Ini yang mesti ditunjukkan. Bukan hanya berbalah, bergaduh, perang, saling tebas, saling sembelih antara satu dengan yang lain, dan menghabiskan tenaga dalam hal-hal yang sia-sia dan merugikan. Jadi kalau kita dilihat kepada perpecahan yang berlaku pada era Abbasi yang telah melahirkan beberapa negara baru, dan bisa dikatakan itu adalah satu pemberontakan kepada kerajaan pusat dengan lahirnya kerajaan Saljukiyah, Buwaihiyah, Dailam, Fatimiyah, Adarisa, Mamalik, Sanusiyah, dan lain-lain. Mereka coba ingin menunjukkan ketidakpuasan, ketidaksetujuan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh raja-raja, khalifah-khalifah Abbasi. Sebab di sepanjang sejarah kepemimpinan baik Umawi, Abbasi, dan seterusnya, yang difokuskan itu hanyalah harta, tahta, wanita. Semuanya perebutan tentang tahta, kedudukan, wanita, kenikmatan, harta. Sebanyak mana mereka dapat mengumpulkan wanita, mengumpulkan harta, dan bertahan di dalam kedudukan sampai tiada batas, hanya mati yang memisahkan mereka. Bahkan hari ini pun, kalau kita lihat sistem pemerintahan di negara-negara Arab, hari ini, baik yang membentuk republik atau kerajaan ataupun emir, mereka tidak akan lengser, tidak akan turun tahta kalau tidak mati, kalau tidak dijemput oleh Israel. Begitulah istilahnya. Jadi sistemnya sama. Sebab mereka dapat warisan dari tradisi leluhur mereka. Bahwa syekh kabilah, ketua kabilah, ketua kampung, ketua kerajaan itu adalah titipan Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan. Yang menganugerahkan Tuhan dan yang mencabut pun Tuhan. Begitu terus. Oleh sebab itu mentalitas ini sangat susah untuk dirubah. Jadi melihat kepada perpecahan yang berlaku dalam kerajaan Abbasi yang dipanggil dengan istilah Ad-Duwailat wal Imarat, negeri-negeri dan imeriah-imeriah. Dari sudut politik memang suatu kelemahan, tapi dari sudut ilmu dan sastra mengalami kemajuan yang luar biasa. Sebab setiap kerajaan
Fatimiyah, Saljukiyah, Buaihiyah, Mamalik dan lain-lain, mereka tetap menjadikan agama Islam sebagai agama resmi dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Dan kerajaan-kerajaan kecil ini terus berbangga dengan adanya penyair-penyair di setiap negeri, di setiap negara, dan juga menggalakkan, memberi anggaran yang lebih kepada para ulama, para saintis, para pemikir, para budayawan untuk terus bekerja, berkarya, menulis buku, menyelidik. Maka dengan kemunculan negeri-negeri ini, suburlah, meriahlah karya-karya sastra, meningkatlah karya-karya sastra, puisi, prosa, buku sejarah, buku agama, tafsir, hadis, dan lain-lain. Muncul di era Ad-Duailat wal Imarat. Bahkan era Ad-Duailat wal Imarat ini dipanggil sebagai zaman penulisan semula, zaman pengumpulan semula, zaman pembukuan semula ilmu-ilmu Arab dan Islam. Ilmu-ilmu Arab dan Islam. Hal ini boleh kita rujuk pada kitab Tarikh Al-Lughah Al-Arabiyah karya Jurzi Zaidan dengan Tarikh Al-Adab Al-Arabi Umar Farruh. Tarikh Al-Lughah Al-Arabiyah Jurzi Zaidan 5 jilid, Umar Farruh 6 jilid. Di situ ada daftar para ulama, para pemikir, para budayawan, para saintis pada zaman pemerintahan Ad-Daulah Saljukiyah, Ad-Daulah Al-Buaihiyah, Dailam, Mamalik, Fatimiyah, dan lain-lain. Juga dibukukan apa yang berlaku di Andalus ataupun Spanyol dengan karya-karya yang begitu menyerlah. Jadi kadang aneh, politik sedang memanas, politik sedang bertarung sengit, keadaan politik sedang memanas dan bertarung sengit, tapi pada yang sama para ulama, para pemikir, para budayawan terus giat menulis, berkarya, meneliti, dan mengumpulkan karya-karya terdahulu di samping menggiatkan lagi terjemahan-terjemahan dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Terjemahan terus dilakukan. Ilmu-ilmu yang ada dalam bahasa Parsi, bahasa India, bahasa Turki, bahasa Yunani, bahasa lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang mana gerakan terjemahan ini telah pun dimulakan sejak awal lagi pada era Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Dan budaya ini terus dilakukan, dirancangkan. Jadi ilmu Islam, ilmu Arab yang dahulunya hanya Quran, kemudian hadis, kemudian berlaku gerakan terjemahan pada era Abbasi, dan berlaku penulisan secara besar-besaran pada pertengahan abad kedua, masih lagi pemerintahan Abbasi, dan pada pemerintahan Ad-Duailat
kepada pemerintahan kerajaan negeri-negeri, pemerintahan negeri-negeri, pemerintahan otonomi-otonomi, daerah-daerah otonomi telah menghasilkan karya-karya ilmiah yang berbagai bentuk dan warna. Itu sebabnya kalau kita lihat Al-Makhtutat Al-Arabiyah, manuskrip Arab yang ada, manuskrip Arab yang tersebar di seluruh dunia, di perpustakaan Mesir, perpustakaan Turki, perpustakaan British, perpustakaan Rusia, dan lain-lain. Ini perlu terus dikaji dan diselidiki. Dan hari ini kita perlu menguasai bahasa Arab dan menguasai ilmu satu lagi, yaitu ilmu makhtutat, kajian manuskrip. Kajian manuskrip. Yang mana kajian bahasa Arab, sastra Arab, kajian manuskrip, ini di antara bidang yang terus dijalankan oleh para orientalis, terutamanya di Jerman, Prancis, Belanda, dan lain-lain. Yang mana Dirasatul Makhtutat, kajian manuskrip, di negara-negara Islam ataupun negara-negara mayoritas Islam masih lagi jauh tertinggal, dan kita kekurangan pakar dan teknologi untuk menjalankan kajian-kajian, penelitian-penelitian dalam bidang Dirasatul Makhtutat Al-Arabiyah. Bagaimanapun, hari ini kita ada berbagai bentuk kajian awal Dirasatul Makhtutat yang bisa kita dapati dari laman-laman, website-website, portal-portal yang ada di dalam Google. Seperti Dirasah Makhtutat Al-Quran, kajian manuskrip Al-Quran. Sila. Di situ banyak tokoh-tokoh, para sarjana. Seperti kajian Muhammad Al-Misayyih, juga kajian Christopher Luxemburg, dan kajian Dr. Sami Adib dengan naskah kajian Quran yang terbaru, Al-Quran Bitasalsul At-Tarikhi. Kenapa saya sebut Quran? Sebab ini sumber utama umat Islam. Jangan hanya dibaca, jangan hanya dihafal, tapi silahkan dibaca, dipahami, diamalkan, dipraktekkan, dihayati, supaya menjadi manusia yang berakal. Dirasah Makhtutat Al-Quran. Tentang hadis juga ada Dirasah Makhtutat Al-Bukhari. Dirasah Makhtutat Al-Bukhari. Kajian yang terkini, kajian Rashid Ilal. Rashid Ilal. Dalam bukunya Al-Bukhari Nihayah Usturah. Al-Bukhari Nihayah Usturah. Kenapa saya sebut Bukhari? Sebab
mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa Al-Bukhari ini ashahhu kitabin ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu pengakuan dulu. Sekarang dikaji dengan cara ilmiah. Begitu juga dengan kajian nasab, kajian keturunan, yang mana ada pepatah Arab mengatakan an-nasabun kadzabun. Orang yang mereka-reka nasab itu pembohong. Orang yang mereka-reka nasab pembohong. Dan sekarang ada kajian secara ilmiah dengan menggunakan DNA, DNA. Silakan. Jadi begitulah kita mengambil pelajaran, pengajaran dari perkembangan bangsa Arab, bahasa Arab, agama Arab yaitu Islam yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kemajuan zaman. Itulah sudah kehidupan, lumrah kehidupan. Kalau suatu benda itu tidak berubah, maka ia akan mati. Oleh sebab itu, dalam aspek agama pun, agama yang statik, yang jumud, yang tidak berubah dengan sendirinya, mati dan ditinggalkan. Tapi agama yang fleksibel, yang hidup adalah agama yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman. Begitu juga dengan bahasa. Ada bahasa yang sudah mati, ada bahasa yang masih kekal, ada bahasa yang terus maju berkembang. Bahasa Arab yang klasik, kebanyakannya sudah mati, sudah ditinggalkan. Sekarang ada bahasa modern, bahasa Arab modern, yang bercampur dengan bahasa Perancis, bahasa Inggris. Orang Arab sekarang memasukkan dalam perbincangan harian mereka istilah-istilah modern. Al-internet, al-YouTube, al-Facebook. Dan tidak ingin kembali kepada asal istilahnya. Sebab setiap istilah ilmiah itu lahir dari budayanya. Internet lahir dari budaya barat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain yang tidak menghayati terjadinya internet, akan berlainan artinya. Makanya orang Arab pun dengan mudah al-internet, al-komputer. Kalau dipanggil saja al-hasud, jadi lain. Begitu. Sama juga dengan istilah as-sholah, as-saum, az-zakah, al-hajj. Padahal dulu pun ada istilah as-sholah itu. Sembahyang, berdoa, bertafakur, meditasi. Zakat pun gitu juga. Tapi di dalam Islam mempunyai istilah tersendiri. Haji. Haji itu berkunjung, melawat, berkunjung, melancong, haji. Tapi dalam Islam mempunyai istilah tersendiri. Oleh sebab itu, semua bahasa, budaya, agama, negara pun mesti ada perubahan, perkembangan. Baik dari segi undang-undang, pendidikan, kebudayaan, pemikiran,
dan sebagainya, sebab perubahan ini merupakan sunnatul hayah, sunnah kehidupan. Jadi begitulah kita mengambil hikmah dari perpecahan kerajaan Abbasi kepada daerah-daerah otonomi ataupun negeri-negeri yang berpisah dari kerajaan pusat, bahkan telah menciptakan sejarahnya tersendiri seperti yang termaktub, tertulis dalam sejarah pada hari ini. Ada sejarah Ad-Daulah As-Saljukiyah, kerajaan Saljuk, kerajaan Buaih, kerajaan Hamdan, kerajaan Hamadan, kerajaan Fatimiyah. Semuanya mempunyai ceritanya tersendiri. Sama juga setelah negara Arab bebas merdeka dari penjajahan Utsmani, kerajaan Utsmaniyah, hari ini menyaksikan sejarah baru dengan adanya sejarah Saudi, sejarah Yaman, sejarah Qatar, sejarah Kuwait, sejarah Jordan. Ada lebih kurang 22 buah negara Arab mempunyai sejarahnya yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda. Tapi semua mereka mengaku bangsa Arab dan mayoritasnya Muslim. Tapi kalau dikaji mengikut sistem modern, mereka punya paspor masing-masing, perlembagaan negara masing-masing, undang-undang negara masing-masing, sangat berbeda. Itulah sunnah kehidupan. Yang penting dalam perbedaan ini, tunjukkan apa hasil yang terbaik dari perbedaan. Dalam semua bidang, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Seperti ketika Singapura keluar dari Persekutuan Malaysia, Taiwan keluar dari Cina, dan juga negeri-negeri lain. Mereka menunjukkan kualitasnya, menunjukkan kualiti pemikiran dan kualiti manusianya. Sehingga kelihatan negara yang baru ini telah lahir dengan begitu gairah, lahir dengan begitu sehat, dan mampu bersaing dengan persaingan global dalam bidang ekonomi, teknologi, perdagangan, impor-ekspor, dan lain-lain. Maka kita ambil hikmah pengajaran dari sebuah ayat, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jadi ada kalanya kelompok kecil dengan kualitas hebat bisa mengalahkan kelompok yang besar. Tidak ada kualitas. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Banyak berlaku kelompok kecil yang mempunyai kualitas tinggi bisa mengalahkan kelompok besar yang tiada kualitas. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas diri, kualitas pemikiran, kualitas budaya, kualitas agama, kualitas perekonomian, dan lain-lain yang membawa kita hidup lebih maju, lebih damai, lebih sejahtera. Semoga bermanfaat. Wassalam.